Sejumlah eks-buruh PT Huadi Nikel Alloy di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menceritakan pengalaman kerja mereka di perusahaan tersebut. Pengalaman pahit yang mereka ungkapkan mulai dari pemberlakuan masa kerja 12 jam setiap hari, hingga adanya 5 buruh yang harus mengalami keguguran. Kondisi itu katanya sejak mereka bekerja di pabrik secara terus-menerus, hingga mereka diberhentikan sebagai buruh pabrik. Jika mereka tidak menunaikan tugas selama 12 jam per hari, maka risiko setiap buruh harus menanggung pemotongan gaji dari perusahaan. Buruh perempuan lainnya juga mengungkapkan hal demikian. Di bawah anak perusahaan PT Huadi Mulfa Halim itu, minim informasi tentang hak karyawan perempuan. Selain masalah tersebut, buruh lain juga mengungkap bahwa PT Huadi Alloy melanggar hak asasi manusia dengan tidak memberikan kesempatan kepada umat muslim menunaikan sholat Jumat. Ia berharap agar PT Huadi Group tidak memberlakukan para buruh demikian, khususnya perempuan, dan memberikan kebebasan para buruh untuk menunaikan ibadah. Mereka juga mendesak pada PT Huadi untuk memberikan pesangon sesuai yang diatur oleh undang-undang. Mursalim mengungkap bahwa ada sekitar 900 buruh yang diberhentikan oleh manajemen PT Huadi tahun ini. Alasan pemecatan mereka karena keuangan perusahaan tidak stabil, termasuk meminta uang pesangon mereka yang telah diberhentikan agar dapat dibayarkan total 100%. Ada beberapa tuntutan yang mereka desak dari perusahaan PT Huadi. Sementara itu, kuasa hukum menyampaikan sedang menghormati proses hukum yang sedang berjalan antara eks-buruh dan pihak perusahaan. Beresiko, salah satu yang paling penting dalam industri ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Buruh bekerja lebih dari 12 jam, tidak hanya di kibar. Buruh bekerja di tengah panas, debu, dan bahan penegakan undang-undang sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada, walaupun pada dasarnya kami punya banyak keterbatasan. Terima kasih kepada pengawas intrik, kawan-kawan sekalian. 1 jam ke depan kita akan masuk kembali di jam 12.30. Lakukan di sini. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan deklarasi pendirian Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi. Dan sebenarnya serikat ini sudah berdiri di tanggal 8 Maret 2025. Itu beberapa agenda selain deklarasi, kami juga menampilkan beberapa item kegiatan. Pertama soal dari testimoni buruh, kemudian testimoni dari Wasnaker terkait bagaimana menyampaikan situasi yang sedang terjadi di kawasan industri pantai. Nah, sebentar juga kami lanjutkan dengan dialog publik yang tentunya juga bagaimana melihat perspektif kawan-kawan baik dari Asia, dari Rasa Mala Hijau juga dari narasumber, kemudian beberapa narasumber lainnya itu melihat bagaimana perspektif buruh yang sedang terjadi di kawasan ini. Pertama soal pelanggaran di kawasan itu, karena itu sementara sedang berlangsung dan juga Yang paling krusial sebenarnya pelanggaran yang terjadi pada buruh itu apa Pak di Kibah sendiri? Di kawasan industri Bantaeng ini, khususnya di SD, pelanggaran-pelanggaran itu pertama soal sistem pengupahan. Sistem pengupahan itu ada dua, upah lembur sama upah pokok. Nah, dua hal ini yang dilanggar oleh perusahaan. Karena hingga hari ini belum dibayarkan upah lemburnya kawan-kawan sedang bekerja, dan UMP upah pokok yang dibayar oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan UMP 2025. Nah, sebesar berapa itu? Sebesar berapa? Kalau UMP 2025 ini sebenarnya 3.657.000, tapi yang dibayarkan oleh perusahaan ada jauh dari UMP, 3 juta, 3.500, paling tinggi 3 juta. Ada bahkan di nominal 2 jutaan ke atas. Dan ini juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau upah lembur sendiri Pak per orang itu berapa Pak rata-ratanya? Kalau upah lembur yang sampai hari ini belum dibayarkan, rata-rata setiap buruh itu yang bekerja 3 tahun saja itu sekitar 60 juta minimal itu per orang. Nah, hampir
Nah, sebuah buruh yang berada di luar ini mengalami hal yang sama, dia tidak dibayarkan upah buruhnya. Kalau kita perkirakan, kalau misalnya rata-rata 60 juta dengan buruh 1.200 orang, itu bisa sampai ratusan miliar. Sebenarnya itu banyak kawan-kawan buruh. Bagaimana sendiri dengan sistem waktu kerja Pak? Saya tadi mendengar sampai 720 jam per bulan. Ya, sebenarnya kalau secara umum kami lihat itu 240 jam. Ada tetap shift itu 8 jam normal, 4 jam shift. Tapi kenyataannya kami melihatnya dari beberapa bukti yang disampaikan oleh perusahaan sendiri, itu jam kerja per bulan yang diterapkan itu sekitar 372 jam. Berarti melampaui dari jam kerja yang sudah 372 atau 372 Oh, jam per bulan. Per bulan ya. Harus normalnya kalau dia mau dipekerjakan 4 jam lembur, berarti hanya 240 jam. Itu melebihi dari jam kerja. Selain itu Pak, pelanggaran lainnya Selain sendiri? itu soal hak yang lain itu soal misalnya bagaimana hak cuti bagi perempuan, itu juga sebenarnya yang harus diberikan oleh kawan-kawan buruh perempuan, karena selama ini juga tidak selama kawan-kawan buruh mengalami hamil misalnya itu tidak diberikan. Menurut saya itu bagian dari pelanggaran yang harusnya wajib diberikan oleh buruh perempuan. Belum lagi misalnya kawan-kawan buruh yang kawan-kawan buruh perempuan yang pasca melahirkan itu juga agak kesulitan untuk mendapatkan hak cutinya, apalagi bicara soal cuti haid dan lainnya. Belum lagi misalnya pelanggaran ketiga ini juga sering terjadi. Beberapa hari terakhir ini kan di bagian J itu kan terjadi lagi pelanggaran kecelakaan kerja di bagian J itu, pengangkut bagi buruh DP alat berat yang mengangkut ke proses produksi itu mengalami juga. Nah, sungguh-sungguhnya masih banyak soal pelanggaran. Kalau data sendiri Pak ada tidak? Sudah ada berapa korban kecelakaan di dalam kawasan sejauh ini? Kalau sejauh ini data yang kami rangkum itu sebelum ini ada sekitar 14 kecelakaan berat ya. Yang meninggal ada berapa orang Pak? Yang meninggal ada 3 orang. 3 orang ya. Mahasiswa magang, 2 mahasiswa ini. Sudah 4 karena ada bulan 4 kalau sampai kecelakaan kerja lagi, pulang kerja kecelakaan akhirnya dia meninggal dunia juga. Kita sekitar 4 orang. Selebihnya kecelakaan berat. Seumur hidup itu yang misalnya. Jadi totalnya berapa sebenarnya? Kalau totalnya dari 13 itu sudah sampai 15 orang. 15 orang ya. Kalau jumlah pekerja yang di PHK sampai bulan ini sudah berapa orang? Ya, kalau sejauh ini yang di PHK itu di 1 Oktober itu sekitar 210 orang. Kemudian 15 hari ke depan, di tanggal 15 maksud saya, itu akan di PHK lagi sekitar 500 buruh. Kalau di populasi itu Oktober itu sekitar 710 orang. Belum lagi PHK sebelumnya di Juli juga PHK sekitar 218 orang. Berarti ada sekitar 900 lebih yang sudah di PHK di mulai Juli sampai Oktober yang berada di 2 perusahaan, Wadi T1 sama Wadi T2. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai buruh perempuan di PT Huadi Nikel Alloy Indonesia. Terutama yang saya alami sendiri, yaitu bagaimana pekerja perempuan di sana itu diberlakukan dan dibekerjakan secara paksa, karena mereka dituntut itu bekerja selama 12 jam. Tak kenal masuk malam atau masuk pagi, mereka tetap bekerja 12 jam. Yang artinya buruh perempuan di sana itu kurang istirahat. Bukan kan harusnya itu buruh perempuan kalau malam istirahat full begitu, dan tidak harus dibekerjakan selama 12 jam. Dan saya punya pengalaman tersendiri. Saya pernah mengalami kejadian tragis menurut saya, karena saya pernah mengalami keguguran selama bekerja di PT Huadi, yaitu sebanyak 3 kali. Kenapa saya mengalami keguguran? Karena
biasanya kan orang hamil itu butuh istirahat, tidak begadang. Tapi dengan sistem kerja paksa yang 12 jam itu, saya terpaksa melakukan pekerjaan itu karena saya mengemban tanggung jawab sebagai buruh tambang. Ada beberapa teman-teman saya juga pernah mengalami keguguran. Kalau tidak salah ada 4 orang buruh perempuan yang pernah mengalami keguguran. Dengan situasi yang sama, mereka juga dipekerjakan 12 jam secara paksa oleh perusahaan. Dan mirisnya lagi, kami dipaksa kerja 12 jam, tapi upah lembur kami tidak dibayarkan. Itu mirisnya. Dan semoga kedepannya buruh perempuan dimanapun berada tidak mengalami hal yang miris seperti yang saya alami ini. Apa tanggung jawabnya perusahaan ketika tahu bahwa ada keguguran? Tanggung jawabnya sih harusnya memberi hak cuti, tapi nyatanya Kak, saya tidak diberi hak cuti itu. Bahkan saya mengambil surat sakit dari dokter 3 hari, tapi upah saya tetap dipotong. Itu pemotongannya selama bulan atau bagaimana? Selama menjalani perawatan di rumah. Berapa lama itu pemotongannya? Misalkan saya izin 3 shift, selama itu juga upah saya dipotong Kak. Kak, itu tadi 3 kali maaf. Iya. Dan itu tahun berapa? Tahun 2024. Yang terakhir itu yang bulan April kemarin. Jadi 1 tahun itu ada 3 kali. Pasca sudah itu bagaimana respon teman kerja? Respon teman kerja? Apakah mereka tahu? Iya, mereka tahu dan mereka juga ikut prihatin dan turut merasakan apa yang saya rasakan. Secara finansial di berapa selama dari 3 kali keguguran itu merugi berapa banyak secara finansial? Kalau kerugian finansial saya tidak hitung ya Kak, karena dari pemeriksaan, dari kontrol, tapi kan itu ditanggung oleh perusahaan. Ya itu saya akui ada. Tapi di luar dari itu, saya kan juga mengalami menjalani perawatan di kontrol praktek, itu tidak ditanggung. Itu saya gunakan biaya pribadi. Itu penyebab kegugurannya apa kata dokter? Penyebabnya yaitu begadang. Karena begadang. Dan situasi di tempat kerja saya cukup ekstrim karena naik turun tangga. Iya. Itu yang menyebabkan keguguran. Dan rata-rata saya mengalami keguguran itu pas pulang pagi. Pasnya kemarin di sidang Kak, dibilang ada teman yang jatuh dari tangga dan itu juga hamil gitu. Ya, dia dalam kondisi hamil Kak. Dia jatuh dari tempat agak tinggi begitu, agak naik tangga. Terus tempat tumpuannya itu patah dan jatuh. Untungnya teman saya itu tidak keguguran. Jadi pertolongan pertamanya saat itu Kak, setelah itu bagaimana? Pertolongan pertamanya itu langsung dibawa ke klinik terdekat Petihuadi. Temannya lahir prematur? Tidak Kak, alhamdulillah tidak, karena cepat diatasi oleh keluarganya, dibawa ke rumah sakit. Itu yang tangani pertolongan pertamanya leader atau teman-teman Kak? Kalau yang saya dengar dari suaminya sendiri ya, suaminya baru ke leadernya. Oh dia juga buruh? Iya, buruh. Oh, setelah itu maaf Kak, yang keguguran bagaimana cara tenangkan diri? Kalau untuk tenangkan diri sampai sekarang jujur saya belum bisa terima kejadian itu dan masih mengalami trauma sampai saat ini. Bahkan kalau saya bercerita situasi saya kemarin itu, saya belum kuat sih sebenarnya karena trauma, betul-betul trauma Kak. Bagaimana kalau buruh perempuan itu saling mendukung di dalam lingkungan kerja itu? Kalau kami dalam pekerjaan itu, rekan-rekan kami itu saling mendukung sih, saling merangkul, saling menguatkan, saling mensupport lah. Di sisi lain kami juga tidak bisa melawan, tidak bisa protes karena kami tahu ketika kami protes
kami pasti diintimidasi lagi sama manajemennya. Di antara 3 hak program yang hak cuti haid, cuti hamil sama cuti melahirkan, Kak, yang mana yang dikasih tahu ke perusahaan? Kalau yang ketiga hak normatif perempuan itu yang saya tahu cuma hak cuti melahirkan. Selebihnya hak cuti haid sama hak cuti keguguran itu saya tidak pernah diberitahukan oleh pihak manajemen. Tadi disinggung soal tugas dan perusahaan. Contohnya, kalau kita protes, pasti dia bilang begini, pintu terbuka lebar. Itu rata-rata perkataan dari manajemen. Kak, bisa perempuan biasa rambut toh kalau haid, nah itu gimana misalnya kalau tiba-tiba terjadi di fase kerja? Saya sering mengalami hal itu. Pada saat itu jam 9 malam saya sementara bekerja dan saya menstruasi pada saat itu. Perut saya sangat kram dan saya melapor ke leader untuk dibawa ke klinik. Terus sampai ke klinik saya diberi istirahat beberapa jam. Setelah itu setelah 4 jam saya disuruh lagi lanjut sampai pagi istirahat dan ternyata upah saya itu dipotong, Kak, di situ. Berarti kebanyakan shift malam. Iya, seimbang Kak, seimbang begitu. Antara shift malam sama shift pagi. Pagi malam. Begitu pembagian shiftnya di perusahaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.